kebetulan saudaranya Odi itu mengatakan begini. Kebetulan yang nonton saudaranya Odi. Kayaknya kalau nggak salah lihat story-nya Odi sih. Wah itu kan hanya dari satu orang yang berhasil dari 1000 orang. Nah pertanyaannya begini Sal. Nah, ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili. Mas Ili, siap. Kita lanjut obrolannya tentang pendampingan. Saling Berguru ini kan culture, komunitas, parenting, lalu entrepreneurship. Ini kan semuanya pendampingan semua nih Mas Ili. Ya. Pendampingan semua. Dan bahkan aku yang baru 3 tahun atau tahun keempat ini di komunitas, aku ngelihat dan mendengar track record Mas Ili itu di atas 20-an tahun melakukan proses pendampingan. Termasuk ketika kita kemarin berdua berhasil menikahkan Zaki yang umur 20-an tahun ya. Ini kan secara langsung Zaki ini pendampingannya dari Mas Ili. Nah, Zaki masuk umur 17-an dari Mas Ili. 17 ya? 17 tahun. Umur 18-19 ada di sini, 20 tahun dia nikah. Ya. Aku penasaran sama satu hal yang aku ngerasain banyak parent orang tua yang ngerasa kok komunikasi sama anak tuh susah. Kenapa? Karena mereka menganggap gapnya terlalu jauh lah. Anaknya baru belasan kan lagi nakal-nakalnya katanya. Lagi pengen, kalau masih bilang pencarian jati dirinya dia. Identitas dirinya di umur belasan. Orang tuanya kalau di usiaku 40 berarti kan gapnya jauh. Tapi Mas Ili melakukan pendampingan di umuran Zaki yang 17 tahun dulu. Kok bisa berjalan segini? Pasti ada ceritanya, pasti ada latar belakangnya, pasti ada pengalamannya. Sharing dong Mas Ili. Iya Sal. Yep. Aku tuh ndampingin anak-anak belasan tahun toh Sal. Itu mulai usia 26 tahun. Itu salah satunya Mbak Tri itu. Mbak Tri. Yang sekarang jadi lurahnya Rumah Sasongko. Dia umur 15 tahun aku udah handle karena waktu itu bapaknya meninggal. Ibunya harus kerja di satu tempat lain gitu. Sementara dia waktu itu kakaknya dia ikut kerja aku. Nah dia itu masih SMP waktu itu 15 tahun. Ya. Iya 15 tahun SMP. Omnya datang ke tempat saya dan mulai pada saat itulah rekam jejakku untuk mendampingin anak-anak remaja itu dimulai. Justru kalau pertanyaanmu seperti itu, buat aku itu bukan sok-sokan ya Sal, tapi itu kan jadi keterampilan biasa atau keterampilan sehari-hari buat aku. Iya. Intinya adalah bagaimana harus bisa sefrekuensi dengan anak yang kita dampingin. Kan justru ketika kita dampingin sebagai mentor, kita itu kan dengan Minty itu kan pertama kali yang harus kita dapatkan kan perhatian toh Sal. Perhatian? Ya perhatian dari si Minty kepada kita. Ya kan? Supaya kenapa? Karena supaya bisa dipercaya. Trust. Harus trusted. Itu. Bayangkan kalau ada sistem mentoring, ada sistem pendampingan, tetapi tidak ada kepercayaan dari seorang Minty atau yang didampingi kepada seorang mentor. Bahaya banget. Tapi terus pendekatan yang seperti apa yang harus dilakukan? Ya pendekatannya adalah keterampilan empatiknya kita itu. Seorang mentor itu harus punya keterampilan empatik untuk merasa harus bisa dekat dengan yang didampingin. Kebayang nggak Mas itu? Misalkan kamu lihat, misalkan dirimu lihat, sampai setua ini yang aku dampingin aja sekarang anak-anak yang usianya itu masih, yang sekarang yang paling muda yang aku dampingin itu siapa ya? Aden tuh usia 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Terus Raffi sama. Masih kan sampai sekarang. Masih mending kalau aku ngurusin anak 17 tahun. Nalarnya udah mulai lumayan hidup. Nah kalau 15 tahun itu kan masih kepinginnya bermain-main. Iya. Artinya pertanyaan yang sama kepada dirimu. Hari ini kamu nampingin Sira itu usia berapa coba? Berapa? Sira 12-13 tahun. Ya aku kemarin ketemu Sira soalnya waktu di acara. Terus tanya Fendi, Sir kamu tuh usia berapa tuh Sir? Katanya 13, mau 13 tahun apa udah 13 tahun. Tapi kira-kira itu. Terus piye? Sekarang usiamu berapa? Dan itu gapnya kan juga lebar juga. Iya, benar ya. Dan ujianmu sekarang adalah berlatih gimana Sira percaya dengan kamu.
Itu kan yang trustnya. Benar. Tapi trust itu kan apa ya? Abstrak kan? Betul. Percaya itu kan abstrak. Iya. Pertanyaanku ke dirimu, terus tenisnya biasa lah. Aku nanya ke Mas Ili nanya ke aku. Aku posisi gini. Tadi Mas Ili cerita, aku tuh mikir trustnya antara mentor ke Minty. Iya. Tapi Mas Ili kan ngebalik. Bagaimana Minty orang yang dampingin percaya sama kita? Nah Itu dulu. oh iya ya, dia percaya sama kita bahwa kita pasti ngelindungin dia, kita pasti mengamankan dia. Kalau bahasa Mas Yoga kemarin itu kan 6 kebutuhan dasar, keselamatan sampai ke aktualisasi lah. Tapi kan ketika dia percaya aja, kalau anak ini sudah percaya sama kita, berarti dia akan cerita hal-hal yang mungkin akan selalu dia simpan dan nggak diceritain ke orang lain. Dan aku ngerasain, oh iya ya, awal-awal aku ngebawain karena anak, itu banyak sekali anak-anak yang bercerita. Berarti mulai percaya menurutku, apapun yang terjadi sama dia. Yeah. Nah, aku Shira, bagaimana cara ngedampinginnya? Aku menggunakan beberapa orang yang secara usia tidak terlalu jauh, supaya aku ngobrol sama dia juga, dia nggak terlalu juga sungkan sama aku. Walaupun akhirnya tetap aku mencoba mencari bahasa-bahasa komunikasi yang dekat sama dia. Itu sih Mas Ili aku. Iya, pada akhirnya apapun yang kamu lakukan secara instinktif, ya, entah dirimu pada saat mendekati para Minty ini sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang teman, intinya kan begitu. Jadi caranya seperti apa terserah, yang penting harus didekatin, lihat kesukaan dari si Minty ini, maka obrolnya ke sana. Kan gitu kira-kira. Iya. Nah kalau tenisnya kan, kalau kamu lihat aku itu kan tenisnya kan gayaku kan gaya uraan gini. Ngomong pun ya uraan. Itu adalah caraku untuk anak-anak ini supaya rileks sama aku sih sebenarnya pada akhirnya itu. Cuman kan ke bawah terus sampai setua ini. Ya itu berkah toh buat aku tuh. Iya. Yang penting aku nggak ganggu siapapun toh. Sekalipun dengan posisi ketemu orang tua pun kan aku juga beneran serius kalau ketemu tamu yang seusia di bawahku dikit atau seatasku, seusiaku, aku juga tetap dengan gaya aku gitu, gaya original aku gitu. Iya. Gitu. Aku keluar dikit Mas Ili. Ya. Tadi Mas Ili sempat bilang kalau ke anak-anak kan karena kebutuhan untuk bisa secara bahasa sama mereka. Pernah nggak omongan Mas Ili itu otentiknya Mas Ili, terus orang terima nggak sesuai, dia baper gitu atau sakit hati atas omongannya Mas Ili, padahal Mas Ili otentiknya gitu. Tapi kan nggak semua orang punya cara berpikir yang sama kayak kita orang komunitas. Pernah nggak kejadian dan Mas Ili menyikapi orang yang ternyata nggak terima sama omongan otentiknya Mas Ili, gimana Mas Ili? Ya nggak terima dengan gayaku kan ya lebih banyak ketimbang yang terima. Ya, dengan gayaku yang sudah tua seperti so akrab dan uraan gitu, yang lebih tidak terima jauh lebih banyak ketimbang yang terima. Gitu ya. Terus tapi apakah aku fokus ke situ? Enggak peduli aku. Mungkin aku bisa kasih contoh satu atau dua contoh. Aku punya banyak contoh sih. Tapi pada akhirnya ada yang dititipkan ke tempat kita, yang aku sebenarnya memberi tahu bahwa sebutlah si A. Si A ini punya masalah lah pergaulan dia dengan remaja lain di kota lain sih, kota besar lah. Terus caraku memberitahu di hadapan orang tuanya adalah aku minta orang lain yang memberitahu. Ya itu kan gayaku, styleku. Nah itu aja orang tuanya nggak terima. Dan bisa nggak senangnya tuh bisa sampai sekarang loh, soal itu udah bertahun-tahun. Tapi kan aku nggak fokus ke situ, nggak penting buat aku. Yang penting adalah sama si orang tua yang aku tahu dia mungkin ada tidak sukanya dengan aku. Yang penting aku silaturahmi, datang ke rumah dia tetap datang, WA tetap tak WA, udah gitu aja. Aku kan nggak terlalu enggak lah, sudahlah, hidup ini kan serileks itu toh. Nah aku kan mau fokus kepada sesuatu yang orang itu juga mau fokus kepada kita gitu kan gitu. Ya seperti dirimu lah. Aku mau fokus dengan dirimu kan karena dirimu mau fokus sama aku. Nah itulah namanya jodoh. Jodoh itu kan segampang sama-sama mau sepakat fokus. Setuju. Trust, sama-sama percaya ada jodoh dalam situ. Yang di luar gak ada urusan, yaitu biarin mereka berpikir sama pikirannya mereka sendiri. Oh iya. Kita fokus ngurusin anak-anak ini. Bener. Baik lagi Mas Ili, ke pendampingan. Ketika mereka trust, aku penasaran sama Mas Ili dampingin Zaki. Proses
teknisnya seperti apa Mas Ili? Siapa tahu ini jadi tempatku belajar juga. Proses mendampingi Zaki secara teknis atau secara tools, alat apa yang Mas Ili gunakan untuk bisa akhirnya membuat Zaki punya prestasi seperti ini? Ya, paling susah di dalam pendampingan itu kan sebenarnya tidak ada metode terbaik di dalam cara kita mendampingin orang atau anak. Tidak ada satupun metode terbaik. Ya. Metode terbaiknya adalah bagaimana orang tua, dalam hal ini adalah mentor, harus bisa memahami anak-anak yang lebih muda atau minti. Oke. Maka hal pertama atau pintu pertama yang bisa dimasukkan adalah harus tahu potensi dari si anak yang kita dampingin. Potensi. Ya. Kenapa? Karena kan setiap satu anak dengan anak lain kan berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Potensi kesenangan ya macam-macam. Iya. Kalau kita ngomongin potensi kesenangan, bisa soal hobi, bisa soal kesenangan dia selera nonton film, bisa soal outfit itu apa? Pakaian dia sehari-hari. Nah, itu aja kita harus cari celah untuk menselebrasi ya, menyenangkan dia, mengapresiasi dia dengan otentisitas dia yang kita tahu memang itu titik bagusnya dia. Tapi kita nggak boleh banyak protes ketika ada titik lemah dia. Jangan buru-buru sedikit-sedikit diprotes. Kebayang nggak Mas? Iya. Apresiasi diperbanyak, protesnya dikurangin. Okay. Ruang protesnya tetap harus ada dan harus sangat kejam. Syaratnya di ruang yang tepat dengan cara mastermind. Menarik. Dan itu kamu lakukan juga. Iya, benar. Bahkan soal bau keringat aja di kita diurus. Bau badannya kita urus kok. Ya, misalkan gitu. Iya, benar. Soal pakai sandal, soal yang cukup rawan ini table manner, cara makan, megang sendok, megang piring, terus posisi sendok di mana, ngambil nasi seberapa, ngambil lauk seberapa aja di pendampingan di kita urus bener. Cara masukin nasi dengan lauknya ke mulut memperlihatkan keserakahan, kelaparan, dan posisi yang sedang dihadapin itu kan tampak toh langsung ya. Iya kan. Makanya pada kondisi itu kan akhirnya kita melihat dari semua teman-teman yang bantu kita yang muda-muda ini kan sangat kelihatan tampak. Ruang laparnya di mana, ruang lebihnya dia di mana, kekuatan dia di mana, potensi bagus di mana. Dan ini anak suka curi-curi startnya di mana kan kita tahu. Tapi kan kita banyak diem. Ya, harus banyak nahan. Nah, masalahnya kemudian kenapa pendampingan sering tidak mulus. Kan gitu. Kalau aku bilang Zaki kan mulus, nyatanya jadi mantuku. Maka pertanyaannya kan sudah terjawab. Ya caranya adalah aku lihat potensi Zaki aja di mana dan aku ajak ngobrol bahwa dulu kamu itu usia berapa tahun ditinggal mati ibumu, bapakmu meninggal usia berapa, terus kamu ngapain? Kamu di sana gambar itu potensimu seberapa? Sekarang kamu datang ke sini waktu ke Semarang pertama kali kamu pegang uang berapa, seluruh kekayaan itu berapa di tabungan, itu kan kita tanya, kita lihat dari atas ke bawah pakaian seperti apa. Tapi tanpa harus melihat pakaiannya sampai kan nggak gitu juga, maksudnya kan screening ya, screening rasain aja. Dan kalau hati kita membuka ya semuanya kita tahu. Dan perlakuan yang kita lakukan dengan Zaki, perlakuan dengan ketemu si Arif, ketemu Asya, ketemu siapapun kan sama, kan kalau kita kan sama. Jadi hafalan nggak sih Mas Ili? Lah pada akhirnya kan itu jadi miyelinmu. Miyelin itu apa? Otot cerdasmu. Saraf cerdasmu karena saraf di dalam otak, saraf di dalam mata, saraf dalam gerakan dan saraf dalam apapun pada akhirnya. Ketika kamu latih dan kemudian yang terjadi bukan kemudian berhasil tapi gagal karena lebih banyak gagal itu sebenarnya lebih bagus. Di kita kan selalu bilang gagal itu baik. Dan berulang-ulang gagal itu nggak apa-apa. Dan kita disitulah diuji untuk menjadi lebih baik itu. Karena gagalnya itu? Iya, bukan karena langsung tiap melakukan sesuatu berhasil, itu bukan. Berhasil itu kan hanya proses gagal yang diulang-ulang aja kan gitu kan. Iya benar. Iya, mentalitas orang yang berhasil bahkan
ketika dia ngerasa berhasil dia beristirahat atau bahkan di satu konteks tertentu ngerasa puas dan berhenti. Ketika ini proses jadi satu keberhasilan, achievement, di satu sisi Mas Ili ngedampingin banyak anak umur belasan tahun. Jadi sebenarnya gap umur itu nggak jadi masalah dong Mas Ili. Justru mentor atau pendamping lah yang selalu mencari jalan. Bagaimana bisa dapat trust-nya. Bahkan tadi Mas Ili ngomong proses gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Belum tentu berhasil, masih bisa gagal lagi. Akhirnya kan punya banyak ruang untuk boleh dibilang kelinci percobaan. Tapi kan yang gagal nggak akan terus-terusan gagal Mas Ili. Akan nyampe ujung berhasilnya. Bukan berhasilnya cuma si mentor. Tapi justru berhasilnya mimpinya sampai di titik tertentu. Hafalan. Tapi diperbanyak justru ketika berhasil jadi banyak. Setuju sih. Hasilnya banyak. Ketika aku ingat aku pernah di mentorin Mas Ili tentang aku di Microstock. Microstock. Aku kena proses gagal tuh. Aku punya beberapa akun. Aku punya beberapa akun. Terus ketika akunku kena suspend, kena freeze bukan suspend. Kena freeze beberapa lama. Lalu apa yang Mas Ili tanyain ke aku? Terus gimana langkahmu apa selanjutnya? Ya aku bikin lagi aja Mas gitu. Ya udah benar bikin. Dan ketika aku bikin lagi, yang di freeze-nya lepas apa sudah aktif lagi, aku jadi punya banyak. Terus aku bilang, pendampingan bisa jadi kayak gini ya. Diperbanyak. Ketika ada banyak, terus yang berhasil jadi banyak. Alhamdulillah ya. Prosesnya jadi banyak dan bukan lagi tentang gap umur yang diobrolin. Diobrolinnya masih pertanyaannya pindah. Ketika udah dapat trust, prosesnya kan akan panjang. Itu kesabaran tingkat tinggi dong Mas Ili. Iya, pada akhirnya kan pendampingan itu kan proses kesabaran bersama-sama Tasal. Bukan hanya mentor yang harus sabar, Minty juga harus sabar. Nah, ya harus sama-sama sabar. Kalau mau kepada satu one step ahead lagi, satu titik puncak berhasilnya apa, kan itu jadi tujuan bersama-sama. Makanya kan tidak ada kerja yang sendirian di tempat kita. Kan semuanya harus bekerjasama dari mulai yang mentor dengan yang didampingin. Dari Minty dan mentornya harus terus bersepakat terus toh. Bahkan itu kan bisa pada posisi yang terus berubah-ubah kesepakatannya sesuai tahap-tahapnya itu. Betul. Dan pada akhirnya begini Sal, kemarin belum lama aku main ke tempat saudaraku Sal, berkaitan dengan ini juga pendampingan ini. Ketika ngeliat tayangannya Odi, waktu Odi tayangan keberapa itu, saat itu kebetulan saudaranya Odi itu mengatakan begini, kebetulan yang nonton saudaranya Odi. Kayaknya kalau nggak salah lihat story-nya Odi sih. Oh iya. Wah itu kan hanya dari satu orang yang berhasil dari mengatakan dari 1000 orang. Nah pertanyaannya begini Sal. Nah, ini menarik. Kalau kamu bikin PT Karir Anak, kan gitu. Kemudian pertanyaanku, kira-kira kalau ada orang katakanlah 100 orang yang masuk di PT Karir Anak, target kamu adalah jadi pengusaha. Minimal adalah punya kompetensi, karena kompetensi itu harus setaraf yang selalu kita bilang, harus di atas ya setidaknya D3, syukurlah langsung sarjana. Kalau jadi pengusaha, kan berarti itu udah ngelewatin, mungkin udah levelnya udah lulus sarjana kan berarti kan. Berapa persen sih keberhasilan dari ketika pendampingan yang orang mengatakan itu kan cuma dari 1 orang dari 1000 orang yang berhasil di Karir Anak, itu sementara saudaranya Odi yang lihat Odi. Menarik. 1 banding 1000 berarti 0,1 tuh ya? Ya katakanlah begitulah. Sekarang pertanyaanku nih, kalau ada 100 orang yang masuk ke PT Karir Anak, metodemu itu teruji sampai bisa berhasil kira-kira berapa persen? Waduh, menarik ini pertanyaannya. Based on pengalaman Mas Ili. Pengalaman. Real pengalaman. Karena posisi hari ini kita ngomong dari satu angkatan yang ada di Karir Anak, dari 30-an siswa yang masuk, hari ini 21-nya bekerja sama kita ada di sini. Terus itu ya secara angka di atas 50-an
dari 30 sekarang 21 yang 50%-nya kan 15 ya, berarti. kompeten lah, kita harus sebagai kompeten dulu, nggak usah ke dunia jadi pengusaha dulu, nggak usah. Kompetensi dulu aja. Kompetensi dulu, karena dia masih sekolah kan. Masih sekolah. Ya. Berapa persen tuh? 70? Ya sekitar segitu. Persen? Iya sekitar gitu. 70-an persen yang terserap dan langsung bisa bekerja sama kita. Karena kita komunitas yang sebetulnya yang membuat istimewa kan karena komunalnya. Menurutku Mas Ili, based on pengalaman. Jadi kalau 1:1000 menurutku terlalu jauh ininya mikirnya, karena di komunitas itu nggak ada kata gagal soalnya Mas Ili. Iya. Itu sih dari aku Mas Ili. Iya. Iyalah, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah aku jawab dari mungkin 15 tahun yang lampau Sal. Gitu ya? Karena aku pakai ukuran sendiri. Kan dulu aku kan sering gitu Sal. Kira-kira 10-15 yang tahunan yang lalu kan aku bilang kalau aku dampingin anak, bahkan anak itu kasih, anak baru nih, aku kasih pelatihan dulu, katakanlah sekitar setengah tahun, 1 semester, kadang sampai 1 tahun atau 2 semester. Kalau anak ini tak modalin masing-masing 50 juta, aku butuh dana kan cuma 250 juta. 50 ya. Ya kan, kebayang ya. Dulu kira-kira 15 tahun yang lalu, untuk menjadikan 5 anak ini dimodalin dengan 50 juta, yang berhasil itu paling-paling cuma 1, yang 4 gagal. Oke. Terus proses itu terjadi. Singkat cerita, kita uji coba terus, sampai pada titik pada suatu saat, ternyata kira-kira mungkin kalau 10 tahun yang lalu sudah sampai begini, kalau 5 kita modalin, yang 3 itu berhasil. Sekarang Sal, aku kan kayak gini kan kita teliti, kita riset beneran. Ketika proses ini 5 tahun yang lampau, kalau kira-kira 5 orang kita urus, kita mentorin, itu 4 orang yang menurut catatanku 4 orang itu berhasil. Yang 1 orang ini bukan gagal, karena dia masih bisa ditolongin 4 teman yang lain. Kebayang? Benar, kebayang. Aku mundur nih, karena aku ini hapus, aku ngulang lagi. 15 tahun yang lalu Sal, ketika aku dampingin 5 anak, kita modelin 50-an juta, yang berhasil 1 anak. Tahu nggak, uang 50 juta itu dalam tempo 5 tahun dari anak ini berhasil, uangnya itu yang masuk itu total profitnya itu bukan 250 juta kakak. Ini bisa berlipat-lipat dibanding 250 juta. Dan itu fakta di tempat kita. Dan itu proses kita dorong untuk terus yang satu ini. Akhirnya ya sekarang ya jadi para mentor itu yang jadi termasuk mentormu itu si Mas Dodot itu. Nah itu contohnya seperti itu. Kebayang nggak Makta? Kebayang. Nah. Berarti Mas Ili sudah lakukan itu dari riset itu sudah Mas Ili lakukan dan bertumbuh terus sampai 5 tahun terakhir ini. Ya kuncinya ditemenin bareng-bareng dan harus saling menguatkan terus. Nah aku bilang pada akhirnya, Sal, kalau ada orang yang gagal di tempat kita, itu karena berhenti Sal. Iya benar, karena berhenti ya. Karena kita nggak bisa ngukur kan. Kalau berhenti kan dia keluar dari tempat kita. Kita kan nggak bisa ngukur. Kalau orang itu masih bertahan, aku meyakini hampir bisa tetap berhasil karena ada mentornya jadi lebih banyak dia. Kalau dulu dimentorin sama si A misalkan 2 orang, nah ini kan bisa yang 4 ini berhasil kan jadi mentor, jadi 6 orang megang 1 orang. Nah kekuatan kita sebenarnya di ekosistem. Sampai akhirnya nggak punya pekerjaan kita carikan pekerjaan. Gimana mau gagal Sal? Maka kekuatan ekosistem, kembali lagi kekuatan gotong royong. Kalau ini bangsa kita ini benar-benar kita ingatkan betapa gotong royong ini bisa menjadi sebuah tata kelola sistem. Wah, dan itu sudah culture di kita, itu udah nggak harus ngajarin gitu. Gotong royong di Indonesia itu kan culture. Iya, udah mental. Udah jadi mentalmu, udah mental. Udah mental. Iya Mas Eli. Kebayang nggak? Keren ya kita ya. Keren. Di Indonesia tuh sebenarnya kan modalnya luar biasa. Iya, ini PR kita untuk terus nambahin jumlah peningkatan manusia ya. Makanya yang Mas Ili selalu ingetin itu bukan tentang usahanya apa, bukan tentang uangnya berapa, tapi tentang manusia itu jadi baik, punya kultur, bahkan punya mental jadi orang yang siap gotong royong. Karena itu nyelamatin bukan cuma dirinya dia sendiri, tapi nyelamatin orang-orang di lingkungannya dia, terutama
orang yang jadi tim, jadi karyawannya, si pemilik usahanya akan terus-terusan menjadi orang yang baik Iya dan kan? otentik. Akhirnya culture-nya, basisnya itu kan di ukhuwah itu kan, Iya. di seduluran itu. Seduluran. Iya, bahkan kemudian ketika mode mentalnya sudah dapat, ibaratnya mau apapun ilmunya itu gampang loh. Contoh satu aja. Iya. Di rumah Sasongko sudah sejak kita di sini, berarti sekitar 7 tahun yang lalu, Iya. kita kan tidak pernah ada minuman plastik. Oh, Ingat nggak? benar ya. Ya, Bayangkan kita ini kan sudah ibarat gini, kalau gotong royong yang kita lakukan ini semua orang sudah tidak lagi pakai beli aqua, pakai Gelas. plastik gelas itu kira-kira juga akan membantu siapa lagi? Kebayang nggak? Iya. Terus kedua, sama juga dengan dirimu di rumah. Kalau kami ini juga sudah tidak pakai plastik, Iya. aqua gelas atau apa? Kamu mau pakai aqua gelas nggak? Ya enggak lah Mas Uli. Ikut. Lihat teman-teman kita di mana-mana, dan kita nggak pernah ngomong, jangan mulai hindari ya, udah nggak pakai plastik ya, udah nggak ada lagi sedotan ya, nggak pernah loh kita ngomong kayak gitu. Iya. Tapi kultur dari Rumah Sasong aja dibawa kemana-mana tanpa kita pernah ngomong, tanpa kita harus marah-marah loh Sal. Untuk ayo selamatin bumi, ayo sudahlah jangan pakai plastik, ayolah kita bareng-bareng semuanya pakai cangkir apa kecil itu. Kecil. Iya, kaleng. Kaleng itu kan. Iya, iya benar. Dan bikinnya teh, bikinnya kopi, maksudnya kan tinggal cicer mau putih ya tinggal pakai galon di situ kan. Santai banget kita ini. Iya, kultur ya Mas Uli. Budaya yang dibangun. Budaya-budaya yang dibangun. Aku balik gini. Pendampingan itu bukan ngajar tapi nyontoh, Mas Ili ingetin. Memberikan contoh. Ketika Mas Ili membuat satu forum, aturan, bahkan aktivitas sehari-hari itu minim sampah plastik, terus yang lain ngelihatnya bahwa oh ini kan tinggal dicontoh karena yang melakukan adalah mentornya. Iya. Makanya ketika mentor melakukan kesalahan atau melakukan keburukan akan beresiko juga untuk dicontoh sama mintinya. Loh ya pasti. Itu kan beratnya jadi orang tua kan gitu. Iya Mas Yuli. Karena orang tua itu praktis kan mentor. Iya, orang tua mentor pasti. Kan ruang belajar anak, guru pertamanya anak kan ya dari contoh orang tuanya. Iya. Iya. Oke, Serius Sal? aku terakhir Mas, pertanyaan terakhir gini. Di titik pendampingan, kalau di Zaki prosesnya akhirnya diterima menjadi seorang menantu lah di tempat Mas Ili. Ya. Kan nggak semua orang bisa dijadiin menantu. Cuma ada beberapa dan ini pasti orang yang terpercaya sama Mas Ili. Sebagai pendamping, aku ngomong achievement atau pencapaian sebagai mentor, ketika melihat orang yang didampingin tuh di pencapaian atau di titik seperti apa yang membuat Mas Ili bilang, seperti Mas Ili kemarin bilang, alhamdulillah prosesku mendampingin Nabila selesai. Nah, kalau di proses pendampingan di komunitas, titik apa yang membuat Mas Ili ngerasa, oh ini udah titik pertamanya tercapai? Itu mungkin akan jadi pelajaran aku dan mentor-mentor yang lain untuk melihat tanda-tanda apa yang menyatakan bahwa ini sudah mulai berjalan sesuai harapan mentor. Iya. Ya, Mas Ili. Ukurannya paling sederhana adalah berani melangkah. Berani melangkah. Ya itu ukuranku sederhana kayak gitu. Oke. Makanya ketika mentor ngomong sesuatu dan diterima dengan cepat oleh Minty, yang harus dilakukan adalah melangkah, melakukan. Seperti halnya si Zaki ketika pacaran sama Nabila, hal pertama adalah Zaki datang ke Om Ili, minta izin pacaran. Itu sudah melangkah. Berani. Ya, kemudian hal berikutnya yang kita ingatkan adalah jaga seluruh kemuliaannya Zakinya sendiri, jaga kemuliaannya si Nabila. Dan dengan waktu lumayan cepat, hanya pacaran 7-8 bulan, karena aku belum siap kalau putra putriku itu menikah dengan cara ta'aruf. Makanya tapi pacaran juga jangan lama-lama. Alhamdulillah gayung bersambut justru Zaki dan Nabila sendiri bersepakat minta orang tuanya untuk dinikahkan. Wah yo mantap tuh Sal. Dan itu sekali lagi berani melangkah. Oke. Siap.
Jadi harus action terus kita ya. Iya. Oke. Pasti masalah lah. Pasti. Nah, masalah itu kan menuju kedewasaan. Ya. Cukup Sal. Siap. Makasih banyak Mas Eli. Makasih, Sal. Terima kasih, kita ketemu di sesi yang lain Mas Eli. Siap. Teman-teman terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.